Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang maha kudus, kami ada di hadapan Bapa. Kami mempersiapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan merupakan pesan Tuhan yang membuat kami terus diubah, dibaharui menjadi pribadi seperti yang Bapa kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari tujuan hidup kita sebagai orang percaya itu hanya satu: menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Sebab percuma kita berkata kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus,
tetapi kita tidak berjuang untuk mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak berjuang untuk mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus, dapat dipastikan kehidupannya tidak berkenan kepada Allah. Karena seringkali saya sudah katakan, standar hidup kita sebagai orang percaya itu adalah pribadinya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sini kita bisa mengerti, kalau Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudara perhatikan ini, dari kebenaran firman Tuhan ini bisa memberikan satu isyarat kepada kita bahwa akan menjadi percuma kita memanggil yang mulia Tuhan Yesus Kristus dengan panggilan Tuhan, Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita tidak pernah hidup mengikuti jejak hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Di mana ketika hidup di dunia ini dalam keadaannya yang sama dengan manusia, apa yang Tuhan Yesus lakukan, semuanya itu merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Jadi dari firman Tuhan yang kita baca ini, satu kebenaran yang harus kita tangkap, yang harus kita serap, yang harus kita simpan di dalam hati dan pikiran kita di sepanjang umur hidup kita adalah, kalau kita memanggil yang mulia Tuhan Yesus Kristus dengan panggilan Tuhan, maka wajib bagi kita untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu. Sebab kalau harus jujur, selama ini kita tidak pernah memperkarakan akan hal ini dengan serius. Saudara perhatikan ini. Kalau kita tidak bersedia hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kita, dapat dipastikan kita tidak akan pernah diakui sebagai anak-anak Allah, tidak akan pernah diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Itu pasti. Kenapa saya katakan itu pasti? Karena hanya orang-orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama hidup di dunia ini, orang-orang inilah yang akan dipandang sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Saudaraku, kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita gentar di hadapan Allah. Mengapa kita harus gentar di hadapan Allah? Karena berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu tidak gampang, tidak mudah. Ya, berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu harga yang harus kita bayar. Artinya berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu wajib, mutlak. Ya, sekali lagi, wajib, mutlak. Dan hal ini tidak bisa kita tolak, saudaraku. Jadi akan menjadi percuma kalau kita hanya mengaku diri sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, tetapi di dalam praktek kehidupan kita tidak pernah berusaha, kita tidak pernah berjuang untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, yaitu dengan cara hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena hanya orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang akan memiliki hidup selama-lamanya. Perhatikan ini, orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, merekalah yang akan memiliki hidup selama-lamanya. Maksudnya adalah hidup bersama-sama dengan yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan Allah di kekekalan nanti.
Orang yang mau hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga harus berani membayar harga. Harga yang harus dibayar adalah sudah tidak boleh lagi membiarkan diri terikat dengan dunia ini. Jadi kita tidak boleh membiarkan hati kita terikat dengan dunia ini. Hati kita harus terikat dengan Tuhan saja, ya. Hanya orang yang mengikatkan hatinya dengan Tuhan, barulah mereka bisa hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab orang yang mau mengikatkan hatinya dengan Tuhan sama dengan orang yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Jadi kalau kita tidak bersedia menyerahkan diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka kehidupan kita dapat dipastikan tidak berkenan kepada Allah, yang juga artinya kita tidak akan bisa menjadi anak-anak Allah. Karena firman Tuhan katakan, perhatikan ini, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk hidup dalam pimpinan Roh Allah, itu artinya kita bukan anak Allah. Kalau bukan anak Allah berarti anak iblis. Sebab orang yang mau menjadi anak Allah tidak punya pilihan yang lain. Harus menyerahkan dirinya untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Dalam hal ini hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memimpin kita dari hari lepas hari supaya kita bisa hidup di dalam seluruh kebenaran. Saudara perhatikan itu. Orang yang hidup di dalam kebenaran di sepanjang hari-hari hidupnya sama dengan orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang benar, maka anak-anaknya pun harus benar. Allah itu adalah Allah yang kudus, maka anak-anaknya pun harus kudus. Tetapi untuk menjadi benar, menjadi kudus, menjadi suci, itu kan tidak bisa terjadi secara otomatis. Itu harus dilatih, itu harus diusahakan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, kita sudah seringkali membaca ayat firman Tuhan ini. Ya saudaraku, seharusnya kita bisa menangkap. Untuk menjadi berkenan itu tidak bisa terjadi secara otomatis. Harus diusahakan. Firman Tuhan katakan begini, 2 Korintus 5 ayat 9, sebab itu juga kami berusaha. Perhatikan itu, saya ulang sekali lagi, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Pertanyaannya sekarang, usaha yang harus kita lakukan itu seperti apa? Tidak ada cara lain. Kita harus berjuang untuk melepaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita tidak hidup serupa dengan dunia ini. Orang yang masih terikat dengan dunia ini, mereka akan memiliki kewajaran hidup yang sama dengan dunia ini. Tetapi orang yang mau menetapkan hati untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan dunia ini, mereka akan berjuang untuk memiliki standar kewajaran hidup sebagai anak-anak kerajaan sorga. Standar kewajaran hidup kita itu adalah hidupnya yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang perlu kita ingat adalah dunia ini sedang berjalan menuju kehancuran. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang artinya hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Sebaliknya, kalau kita tidak berjuang untuk hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, kita tidak pernah menjadi anak yang berkenan di hadapan Bapa. Dengan demikian, kita tidak akan pernah memiliki hidup yang sesungguhnya, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Ini yang harus kita sadari sebelum terlambat. Saya ulang sekali lagi, ini yang harus kita sadari sebelum terlambat. Jadi sekarang, tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Selama kita masih hidup di dunia ini,
Berjuang untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga itu adalah tujuan hidup kita yang terutama. Supaya kita tidak lagi memiliki tujuan hidup yang lain untuk dunia ini. Tetapi tujuan hidup kita hanya satu, Tuhan dan kerajaannya. Supaya kita terus berjuang untuk menjadi berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Sisa umur hidup kami mau pakai hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan pegang tangan kami, supaya di sepanjang hari hidup kami berjuang untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dari hari lepas hari dalam pimpinan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Bapa, kami diberkati dengan firman-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.